Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majlis yang mulia, majlis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada beberapa di antara kita yang kurang-kurang sehat, semoga Allah sembuhkan apa yang kurang sehat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an Rabbana. Sebelumnya ada ulasan dari Syekh Nawawi. Walamma amana ar-rasikhuna fil ilmi bikulli ma anzalallahu minal muhkamati wal mutasyabihat. Dan tatkala orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, orang-orang yang mendalam dalam ilmunya itu beriman akan apa yang Allah turunkan dari ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat, tadarra'u ilallahi ta'ala biqaulihim, kemudian mereka bertadarru', tunduk kepada Allah, menyerah diri kepada Allah dengan doa mereka, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang rasikh ilmunya, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, condong kepada kesesatan. Aila tumil qulubana an dinika, yakni janganlah Engkau condongkan hati kami dari agamamu, ba'da id hadaitana lidinika, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami akan agamamu. Au yuqalu, atau ada pendapat yang mengatakan, ya Rabbana la taj'al qulubana ma'ilatan ilal batil, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kebatilan, ba'da idz an taj'alaha ma'ilatan ilal haq, setelah Engkau jadikan hati ini condong kepada kebenaran. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Rahmat itu apa bentuknya? Ainurul iman wat tauhid wal ma'rifah fil qalbi. Rahmah di sini diantaranya adalah cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ma'rifat di dalam hati. Wa nurut ta'ati wal ubudiyyati wal khidmati fil a'dha, cahaya ketaatan, cahaya ubudiyah, cahaya khidmat pada anggota-anggota tubuh. Wa suhulatu ashabil ma'isyah, rahmat juga dalam artian kita minta pada Allah suhulah asbabil ma'isyah, kemudahan sebab-sebab penghidupan, minal amni was sihhati,
dari rasa aman dan juga kesehatan. Jadi orang kalau mau cari ma'isyah, nyari penghidupan, dia mesti mempunyai sebab yang memudahkan mereka mencari ma'isyah. Apa itu? Rasa aman dan kesehatan. Wal kifayatu fid dunya, dan kecukupan pada urusan dunia. Wasuhulatu sakaratil maut, kemudahan ketika sakaratul maut, indal mauti, ketika akan mati. Wasuhulatus suali wasuhulatus suali, dan kemudahan ketika menjalani sesi tanya jawab di dalam kubur. Wazulmati fil qabri, dan kegelapan di dalam kubur. Wa ghufranus sayyiat, dan ampunan dari dosa-dosa. Wa tarjihul hasanat fid dunya wa tarjihul hasanat fil qiyamah, dan unggulnya amalan-amalan kebaikan kita pada hari kiamat tatkala ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, orang-orang yang mendalam ilmunya tadi, ketika mereka menjumpai ayat-ayat di dalam Quran yang muhkam dan mutasyabihat, mereka kemudian bermohon kepada Allah agar jangan sampai hati mereka yang sudah diberikan hidayah oleh Allah menjadi sesat atau condong kepada kebatilan. Nah, ini merupakan sikap orang yang tadarru', yang takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan tidak mengandalkan kepada kepintarannya atau kecerdasannya. Banyak orang-orang yang dikaruniakan kecerdasan akal, tapi kemudian malah membuat mereka itu berpaling dari agama Allah. Dan tidak ada jaminan kita yang hari ini duduk di majelis ilmu belajar Al-Quran, kemudian Allah tidak bolak-balikan hati kita. Ada satu orang wanita nih, dia boleh dikatakan influencer, aktif di media sosial. Namanya saya tidak perlu sebut. Dulunya berhijab, Pak. Dulunya berhijab. Mondoknya di pesantren yang boleh dikatakan mencetak generasi Qurani. Hafal Quran. Pondoknya kita kenal dah. Hafal Quran. Pinter nih anak. Sekarang apa yang terjadi? Dia lepas jilbabnya dan sekarang dia boleh dikatakan tidak percaya kepada Tuhan. Ini ada di YouTube, bisa dicari itu, bisa dilihat. Dia cerita bahwa dulu itu dia menghafal Quran, hafal 30 juz, memang cerdas nih anak. Akademiknya juga unggul, luar biasa hebat. Tapi ada yang bikin dia ragu ketika dia baca Quran. Nah, itu yang bahaya tuh. Ketika dia jumpa ayat-ayat Quran, kemudian dia gunakan akalnya, kemampuannya semata, tanpa menta'alluqkan hati dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hatinya berubah, Pak. Berubah. Dia katakan dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Naudzubillah. Jadi jangan kita merasa aman bahwa kita sekarang beriman kepada Allah, besok kemudian kita juga beriman. Enggak ada yang jamin. Maka orang yang sadar akan kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya dalam mengolah hati, ya Allah, hati ini
kan disebut dalam bahasa Arab sebagai apa? Qalbun, ya kan? Qalbun itu sesuatu yang berbolak-balik. Makanya sifat hati ini sangat mudah berubah. Yang bisa menetapkan hati supaya dia konsisten dalam kebenaran dan keimanan hanya Allah. Kita nggak bisa. Maka nanti ada doanya tuh yang Nabi ajar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Jadi jangan kita merasa kita sudah pinter, kita sudah faham, kemudian kita percaya diri bahwa kita akan selamat dalam menjalani fitnah-fitnah dunia ini. Itu nggak ada yang jamin. Ada sahabat Nabi yang namanya Ar-Rajjal bin Unfuah. Dulunya dia sahabat, tapi pada akhirnya dia ini menjadi pendukungnya Musailimah Al-Kadzdzab. Sebelum Nabi wafat, Nabi sudah bilang, di antara kalian akan ada yang nanti gigi gerahamnya di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Gunung Uhud kan gunung yang sangat besar, Pak. Berkilometer tuh panjangnya tuh. Besar gunung Uhud. Nabi ngomong di hadapan sahabat. Ada beberapa orang sahabat sedang kumpul. Akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Ketakutan tuh sahabat, siapa dia orangnya? Dan akhirnya terbukti setelah Nabi wafat, Ar-Rajjal bin Unfuah dia menjadi pendukungnya Musailimah. Ketika dia datang ke Yamamah, niat awalnya mau jadi sukarelawan, menjadi pendakwah, ngajak orang Yamamah kembali kepada Islam. Ternyata dia malah termakan kebaikannya Musailimah. Jadi pendukungnya, naudzubillah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Makanya doa yang termaktub di dalam Quran adalah doa yang harus kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tuh. Yang pertama kita minta la tuzigh qulubana. La tumil qulubana min dinik. Jangan engkau condongkan hati kami ini kepada kesesatan. Ini nih yang kita minta supaya Allah tetapin hati. Kemudian setelah kita minta hati yang tetap kepada keimanan, wahab lana, dan karuniakan kepada kami min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu. Rahmat itu banyak, Pak. Rahmat itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah, walaupun kita ini belum melakukan ketaatan yang hakiki. Itu rahmat namanya. Kita mungkin banyak dosa, tapi dengan rahmat Allah, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, walhal kita mengkhianati Allah dengan dosa-dosa itu. Itu rahmat namanya. Jadi rahmat adalah pemberian dari Allah, walaupun kita belum lagi menjadi hamba yang hakiki, dikasih dengan rahmatnya. Bentuknya apa rahmat itu? Cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya ma'rifat dalam hati. Dengan cahaya itu kita bisa tetap iman. Apalagi nurut ta'ah wal ubudiyah wal khidmati fil a'dha. Cahaya ketaatan, cahaya ubudiyah, cahaya khidmat kepada anggota kita. Jadi kalau anggota ini ada cahayanya, ya, anggota ini ada cahayanya, maka anggota tersebut akan mudah diajak beribadah kepada Allah. Allahumma atini nuran fi qalbi wa nuran fi basari wa nuran fi sam'i wa nuran fi yadi
wa nuran fi rijli. Kita minta tuh Nabi ajar begitu, ya Allah berikanlah aku nur cahaya. Pada apa? Pada hati, pada pandangan, pada pendengaran, pada tangan, pada kaki, depan, belakang. Kita minta nur, karena nur itulah yang akan memudahkan anggota kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu bahagian dari rahmat. Apalagi suhulatu asbabil ma'isyah yang tadi saya sebut, kemudahan sebab-sebab dalam penghidupan kita, dari aman dan juga kesehatan. Orang kalau nggak aman nggak bisa nyari ma'isyah, susah. Orang kalau nggak sehat nggak bisa kerja. Nah, kita minta itu semuanya, sebab-sebab ma'isyah, biar gampang. Kemudian apa? Kifayah fid dunia, kecukupan dalam hal dunia. Suhulah sakaratul maut, kemudahan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Itu minta juga, itu bagian daripada rahmat Allah. Jadi ketika kita minta wahab lana min ladunka rahmah, rahmat itu banyak sekali. Baik yang kita perlukan dalam kehidupan, yang kita perlukan dalam hati kita, yang kita perlukan ketika kita akan mati, semua kita minta. Termasuk ketika kita berada di dalam kubur, di antara bentuk rahmat itu adalah suhulatus su'al, mudahnya kita menjawab pertanyaan munkar wa nakir, wa ghufranus sayyiat, diampuninya kesalahan kita, wa tarjihul hasanat fil qiyamah, ketika ditimbang amal kita nanti, amal yang baik itu akan unggul daripada amal yang buruk. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, ini doa lazimkan untuk kita baca, Pak. Ya, lazimkan untuk kita baca, karena doa yang paling afdal adalah doa yang dimaktubkan, disebutkan di dalam Quran. Begitu. Ya. Kemudian innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi. Likulli matlub, semua yang diminta. Fa inna hadzal ladzi talabtuhu minka fi hadzal du'a azimun bin nisbati ilayya. Sesungguhnya apa yang aku mintakan ini darimu ya Allah, dari doa-doa ini adalah agung kalau dinisbatkan kepada saya. Yang kita minta itu besar sekali. Yang kita minta tadi itu besar sekali kalau dinisbatkan kepada kita. Lakinnahu haqirun binisbati ila kamali karamik. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, karunia yang tadi kita minta itu hakir, kecil, rendah nilainya. Berbanding dengan apa? Kesempurnaan, kemurahannya Allah, wa ghayati judik wa rahmatik, dan kedermawanan Allah dan rahmat Allah yang sangat luar biasa hebat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dan absar. Absar ini adalah ilmu, ya, pemahaman, ataupun ada yang mengatakan pandangan. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agamamu. Saya pernah meneliti hadis ini. Dalam teks hadisnya itu tidak ada absar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi al-absar ini tambahan, sisipan. Boleh dibaca atau tidak? Boleh kalau mau baca. Tapi kalau mau baca ya muqallibal qulub saja, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi jamaah Nabi saja yang diakui sebagai hamba Allah yang paling bertakwa, baginda masih minta sama Allah agar ditetapkan hatinya. Ya Allah, manusia ini gampang berubah, Pak, gampang berubah.
dengan penyebab-penyebab yang datang kepada dia, maka sikap hatinya bisa berubah. Gampangnya begini, ada orang yang kita kasih, kita baikin, kita pokoknya deket sama dia. Pokoknya udah kayak apa anda, kemana-mana berdua. Giliran kita buat salah sama dia, itu kebaikan yang kita pernah kasih kepada dia itu nggak dikira lagi dah, nggak direken. Kesel, seolah-olah kita nggak pernah buat baik sama dia. Tuh manusia tuh gampang berubah. Apalagi dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan bala. Apa itu bala? Bala itu adalah ujian. Ujian-ujian hidup inilah yang akan menguji bagaimana keteguhan iman kita. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia merasa bahwa ketika mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tidak diuji? Enggak. Orang kalau mau diketahui imannya itu jujur atau tidak, maka dia akan melalui proses pengujian. Fitnah. Fitnah di sini maksudnya ujian. Jadi ujiannya bentuknya bagaimana? Macam-macam. Dengan ujian kesempitan hidup, kesempitan rizki, ada yang seperti itu. Ada yang diuji dengan masalah yang bertubi-tubi, ada yang begitu. Ada juga yang diuji dengan apa? Kesenangan hidup, ada juga yang seperti itu. Ada yang diuji dengan penyakit, ada juga seperti itu. Semuanya merupakan ujian. Jangan pernah mengira apa yang kita peroleh sekarang di dunia ini merupakan jaza. Enggak. Jaza itu nanti di akhirat. Jadi yang kita terima di dunia sekarang semua adalah ujian. Karena dunia adalah darul ibtila, bukannya darul jaza. Jadi jangan pernah merasa kita sekarang punya apa aja, mau kemana aja bisa, mau beli apa aja bisa. Jangan anggap kita lagi disayang sama Allah. Belum. Kita lagi diuji dengan kesenangan. Kalau kita dari keadaan susah juga begitu juga. Jangan mengeluh karena kita sedang diuji. Jadi kita nanti akan baca hasil report kita nih. Kita sekarang sedang menulis apa? Menulis laporan ujian. Kita sedang mengisi lembaran-lembaran ujian. Dari awal kita balik sampai kita mati, kita sedang menuliskan itu. Kapan diperiksanya? Nanti di akhirat. Diperiksa semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Begitu. Makanya jamaah sekalian, penyebab-penyebab yang bisa bikin kita tetap iman itu harus kita usahakan. Apa misalnya? Nih, diantaranya doa tadi, diantaranya yang lain apa? Ta'lim. Ya, datang ta'lim, datang ngaji itu merupakan cara kita untuk menjaga keistiqomahan hati dalam keimanan. Ini kayak di sorga nih, nggak diminta datang. Makasih ya. Nih jamaah sekalian, jadi ini asbab-asbab yang bisa bikin iman kita kuat. Jadi jangan anggap orang yang apa ya, orang yang ngaji sama yang nggak ngaji itu sama. Enggak. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kata Allah. Katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Enggak akan sama. Kadar imannya enggak sama, keistiqomahan hatinya enggak sama. Kenapa? Karena orang yang ngaji dia punya sumber pengetahuan. Ya, yang sumber pengetahuan itulah yang akan menyelamatkan dia dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian. Seperti misalnya begini,
orang kalau mau pergi ke sesuatu tempat, dia harus tahu medannya, ya. Dia harus tahu jalurnya bagaimana. Karena di perjalanan itu macam-macam. Dia akan menjumpai banyak simpang, banyak pertigaan, perempatan yang dia harus memilih antara pertigaan dan persimpangan itu. Orang kalau dia tidak punya manual book, tidak punya, kalau kata kita sekarang, GPS, ya, dia tidak akan bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi ilmu itulah yang akan bikin kita selamat dalam perjalanan. Dia laksana peta, dia laksana Google Maps yang akan mengiringi kita, membawa kita ke tempat yang selamat. Tapi kalau Google Map kan kadang-kadang ngaco juga, Pak. Google Map ngaco. Kita cari jalan yang tercepat, nggak taunya jurang, nggak taunya belum diupdate tuh. Tapi kalau Google Map yang dari Allah, yaitu Quran Map, ya. Quran Map ini adalah jalan untuk yang bisa menyelamatkan kita, gitu. Ini nih sumber hidayah, Pak. Jadi kalau orang masih terus ngaji, insya Allah dia akan selamat, gitu ya. Baik jamaah sekalian, kita baca seterusnya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Ay ya Rabbana innaka tajma'un nasa lil jaza' fi yaumin la syakka fi wuku'ihi. Yakni, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang menghimpunkan manusia untuk mendapatkan balasan pada hari yang tidak ada keraguan pada kenyataannya, pada peristiwanya itu. Hari itu adalah hari yang pasti terjadi. Fajazana fihi ahsanal jaza, maka berikanlah balasan kepada kami pada hari tersebut dengan balasan yang terbaik. Innaka la yukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang tidak pernah menyalahi janji. Jadi ini masih sambung sama doa tadi. Jadi kalau baca doa ini, doanya nyambung, Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi nyambung tuh baca doanya, jangan sepotong. Jadi begitu ya. Ai al-wa'du, yakni Allah tidak menyalahi janji. Wa hadza min baqiyati kalamir rasikhina fil ilmi. Ini adalah merupakan bahagian yang tersisa dari ucapan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi doanya nyambung masih. Wa dzalika li'annahum lamma talabu min rabbihim an yasunahum 'anil zayghi. Yang demikian itu karena bahwasannya ketika mereka minta kepada Tuhannya agar Allah menyelamatkan mereka, menjaga mereka daripada kesesatan, wa yakhussahum bil hidayah, dan mereka minta bahwa Allah mengkhususkan mereka dengan hidayah, wa anwa'ir rahmati, dan macam-macam rahmat. Faka'annahum qalu, seakan-akan mereka berdoa, laisa gharaduna fi hadas su'ali ma yata'allaq bi masalihid dunya. Bukanlah tujuan kami dalam permintaan itu apa yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Fa innaha munqaridah, karena dunia itu akan binasa. Wa innama gharaduna al-'azam minhu ma yata'allaq bil akhirah. Dan sesungguhnya tujuan kami yang lebih besar daripada itu, yaitu apa yang berkaitan dengan akhirat. Fa inna na'lamu annaka ya ilahana jami'un nasi lil jaza. Dan kami mengetahui ya Allah bahwasannya Engkau adalah
Tuhan kami yang menghimpunkan manusia untuk diberikan balasan pada hari kiamat. Wa na'lamu anna wa'daka lil jazaa'i wal hisabi wal mizani was sirati wal jannati wan nar la yakunu khalfan. Dan kami mengetahui bahwasannya janjimu akan balasan itu dan hisab dan mizan dan sirat dan surga dan neraka itu adalah tidak pernah meleset, tidak pernah menyalahi bersalahan. Faman zagha qalbuhu baqiya hunaka fil adab. Barang siapa yang hatinya condong kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan azab Allah abadal abad, selamanya. Wa man nu'titahul hidayah, barang siapa yang engkau berikan dia hidayah war rahmati dan rahmat, baqiya hunaka fis sa'adati wal karamati abadal abad, maka dia akan kekal di sana dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan mendapatkan kemuliaan yang selama-lamanya. Jadi jamaah sekalian, yang kita minta bukan hanya urusan dunia. Makanya diminta tadi kan, wahab lana min ladunka rahmah. Yang kami minta, ya Allah, rahmatmu, anwa'ir rahmah tadi kita sudah sebut, macam-macam tuh. Yang berkaitan dengan dunia kita minta, yang berkaitan dengan ketika kubur kita minta, yang berkaitan dengan nanti di akhirat kita minta. Tapi yang kita minta itu bukan semata-mata yang kita dapatkan di dunia. Karena apa yang kita minta di dunia nggak akan selamanya kita akan nikmati. Kita minta duit yang banyak, habis, kita tinggalin juga nanti. Kita minta umur yang panjang, lama-lama mati juga. Kita minta hidup yang gampang, yang enak, yang mudah, kita juga akan mati. Makanya disambung dengan doa yang selanjutnya untuk menegaskan bahwa permintaan kami ya Allah bukan hanya setakat di dunia saja, tapi yang kita minta nanti ya Allah pada hari kiamat. Makanya Allah disebutkan dalam doa ini, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ya Allah, engkau adalah zat yang menghimpunkan manusia pada hari yang tidak diragukan lagi kejadiannya nanti. Di hari itulah kami mohon rahmatmu ya Allah, yang rahmatmu lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Jadi ditegaskan dalam ayat yang selanjutnya tadi, yang dimohonkan dari bahagian rahmat itu tujuan akhirnya adalah selamat di akhirat. Jadi kalau orang yang hatinya condong kepada kebenaran, dia akan masuk ke dalam surga gitu. Orang kalau ada iman, dia akan dapat masuk dalam surga abadal abad. Abadal abad artinya selamanya, nggak akan pernah keluar. Tapi kalau hatinya condong kepada kesesatan, naudzubillah, dilepaskan imannya, dia tidak lagi menjadi muslim. Ya Allah, untuk dapat dunia dia gadaikan iman, abadal abad finnar, dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Nggak selevel, nggak sebanding nikmat dunia yang cuman segitu doang dengan siksaan Allah yang selama-lamanya kita akan rasakan. Jadi jamaah sekalian, visi misi utama kita di dunia ini adalah kita jaga iman sampai kita mati itu. Kalau kita bisa jaga iman sampai kita mati, kita berhasil. Kita akan masuk ke dalam surga. Ya. Makanya minta tuh agar hati kita senantiasa dikekalkan, ditetapkan dalam keimanan. Jangan merasa percaya diri, jangan merasa kita aman dari goyahnya iman ini. Ya, makanya doa ini jangan sampai tidak dibaca. Ingat ya, doanya itu dibacakan 2 ayat. Bukan hanya Rabbana la tuzigh qulubana saja, tapi sambung dengan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, insyaallah kalau kita amalin doa ini, kita dapat ketetapan hati seperti orang-orang yang rasikh fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya, yang Allah sudah nyatakan
mereka adalah orang-orang yang selamat. Demikian yang bisa Allah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah tetapkan dan kuatkan iman kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa ardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.